Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat pioner semuanya, bertemu kembali di channel Ublek-Ublek TV Info. Kali ini kita masih membahas tentang perkembangan dari Pi Network sendiri teman-teman. Nah, kita hari ini baru disuguhi tentang error ya. Error dari aplikasi Pi kita tidak bisa klik, tetapi ya beberapa saat lalu sudah bisa diklik dan bisa ditambang. Nah, ketika akan ditambang kemudian muncul pengamanan ya, maka buatlah pengamanan sampai 100% agar akun Anda bisa aman, dan kemudian ketika nanti logout ya, itu bisa dihubungkan dengan orang-orang atau nomor pengamanan saat kita login awal. Nah teman-teman, kita masih menunggu tentang Open Mainnet. Mengapa harus ditunggu? Karena memang core team sendiri sudah banyak memberikan agenda berjalan ya, bahkan bekerja maksimal dengan cara membuat hackathon ya, ataupun ya developer ataupun kita katakan para pengusaha atau juga para perintis yang ingin berpartisipasi dalam hackathon. Kita pernah melihat bahwa tahun 2021 beberapa hackathon ya itu sudah keluar, yaitu dari pendaftaran para perintis dan developer perusahaan, sehingga kemudian core team melakukan yang namanya seleksi ya. Nah itu menghabiskan waktu 6 bulan dan kemudian memperoleh 10 platform hackathon yang sudah menempel di Brainstorm ataupun di Pi Browser. Nah kali ini mereka juga melakukan hal yang sama di tahun 2023 ini ya. Sampai hari ini mungkin sudah sekitar 4 ribuan lebih, dan prediksi ataupun puncaknya ya pada tanggal 28 Februari 2023 ini mereka harus mendapatkan lebih dari 10.000 platform yang mendaftar pada hackathon dan kemudian akan diseleksi. Nah, waktu 2021 diseleksi 6 bulan lamanya, kemudian menciptakan 10 platform, dan hari ini kalau misalnya lebih dari 10.000, mudah-mudahan pelaksanaan untuk verifikasi ya dan kemudian seleksi itu bisa lebih cepat daripada tahun 2021. Karena kalau tidak lebih cepat, maka pengunduran Open Mainnet itu akan lebih lama. Jadi peserta hackathon ya di tahun ini terus masih bertambah, dan nanti akan diseleksi 2023 di tanggal 28 Februari ini. Nah, kira-kira semuanya kita berharap ya bahwa platform ataupun developer yang mendaftar akan menjadi sebuah tonggak sejarah dalam memberikan ya, yaitu kepuasan kepada pioner untuk bisa melancarkan penukaran mata uang koin Pi ini ataupun Picoin ini kepada mereka platform yang bertanggung jawab atas arus lalu lintas pertukaran dari Pi ini sendiri. Nah, jadi kalau melihat perkembangannya ya, ini akan sangat-sangat menjadi sebuah kepuasan buat pioner sendiri. Nah, jadi kita lihat lagi teman-teman, kiranya ya kekuatan dari Pi ini yaitu tentang kekuatan ekologis utility, yang mana nanti harga koin Pi akan melesat jauh karena mungkin ya ada beberapa pendukung yang akan menjadikan koin Pi ini menjadi ya mungkin lebih dari mata uang atau cryptocurrency yang sudah ada pada saat ini, karena jika tidak maka penggunaannya akan segera habis, karena tujuannya adalah pengganti mata uang ya. Tapi kalau digunakan masih ada mata uang, ini akan tetap habis. Tapi jika menggantikan untuk mata uang, maka koin ini bertahan sangat lama. Nah, yang pertama pastinya ini harga koin ya akan selalu stabil ya. Nah, jadi negara Amerika, Cina, mungkin negara-negara besar lainnya akan menggunakan koin yang ya stabil koin lah seperti itu, dan ini akan memiliki pasar sendiri. Kemudian ada perputaran ya ekonomi di koin Pi ini
ya, karena didukung oleh ekosistem yang sangat besar dan ya nanti hackathon yang mungkin memberikan dampak positif untuk berkaitan ya dengan penukaran-penukaran. Kemudian harga koin Pi ini akan meningkat sesuai kebutuhan dan kemudian harus dilakukan penukaran dengan cara tidak sembarangan atau dibatasi koinnya. Nah, kemarin banyak yang mengatakan bahwa untuk menukarkan koin Pi dengan uang fiat atau menukarkan dengan barang ini hanya cukup 5 ya. 5 Pi sehari. Nah, itu sudah sangat banyak sekali kalau memang GCP-nya itu 314.159 dolar. Berarti ya sangat banyak lah seperti itu ya. Tapi kalau misalnya 1 tahun sekali 5 Pi, nah itu mungkin akan bertahan juga tentunya. Kemudian juga daya tarik investasi ya, pengembangan platform ya ini akan semakin tinggi di Binance Pi Network. Orang akan mendaftar terus dan ikut dalam hackathon seterusnya dan seterusnya. Dan juga ya ICO yang dipermainkan dari exchanger luar Pi Network ini harus berdampak yang sama ya dengan marketplace. Nah, jadi justru exchanger itu di luar Pi Network itu ya berusaha untuk masuk bergabung dulu dengan Pi Network. Kalau tidak, ini akan susah, sehingga ya akan terhubung dengan banyak seperti ya di SDK-nya ya, kemudian di PIOS-nya, kemudian project-project ini. Dan kemudian target untuk 100 juta ya, 100 juta pioner perintis. Nah, ini akan berpengaruh kalau memang misalnya pertukaran ini lancar. Pasti akan lebih dan akan lebih menjadi sampai 100-200 juta perintis kalau open mainnet akan segera dilakukan. Nah, jadi ketersediaan koin ketika orangnya banyak, kemudian perintisnya banyak, juga akan semakin sulit didapat koin ini karena hari ini juga base rate-nya sudah semakin turun. Nah, jadi untuk menggunakan koin Pi ini ya, ini tidak boleh banyak-banyak ya, harus 0,0 sekian Pi gitu, supaya koin ini memang benar-benar tujuannya adalah koin terdesentralisasi, menjadi koin masa depan dan akan digunakan orang banyak. Nah, jadi supply yang sangat banyak itu walaupun banyak sudah tidak aktif, sudah tidak open ya, tidak peduli dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan supply yang 100 miliar itu ya cukup tidak cukup ya, itu harus dibagikan kepada semua orang di dunia ini ya, yang miliaran lah tentunya ya. Saya tidak tahu pasti berapa miliar penduduk dunia ini, mungkin 8 miliar atau 9 miliar. Nah, jadi penggunaan atau tidak digunakan mereka yang perintis hari ini, maka koin itu harus dicukup-cukupkan kepada seluruh masyarakat yang ada di dunia. Nah, kemudian juga yang membayar koin Pi adalah justru ini ateliti pasar jika marketplace sudah jalan di dalam hackathon tersebut. Nah, jadi kedepannya koin Pi ini sulit ya untuk dilakukan kecurangan, permainan, jual murah, jual beli murah dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Jadi semua ini berawal dari barter-barter yang ada di dunia. Kalau misalnya koin kita untuk barter, ya pasti ini adalah hal yang paling istimewa ya, daripada koin kita ditukar dengan uang dan kemudian untuk dibelanjakan. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini adalah hal yang terbaik buat kita semuanya. Semoga kita cepat open mainnet dan kemudian kita bisa menggunakan koin kita untuk kepentingan kita. Oke, terima kasih, sampai bertemu kembali dan salam petir, jeder.